rencana Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, kita sikap doa semuanya. Kita tutup mata, lipat tangan, sama-sama sikap doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk ibadah online bersama ya Bapa. Tuhan sertai ibadah kami, Tuhan beri kami sukacita yang lebih lagi Tuhan Yesus. Biarkan puji-pujian ini menyenangkan hatimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Yeay. Jadi kita tahu kan kalau kita sama teman-teman kita yang lain tuh harus saling mendukung, harus selalu bersama, kayak celana selalu sama baju. Terus kalau makan roti selalu pakai selai atau pakai mentega. Terus kalau misalnya aku sama kamu gitu ya teman-teman ya. Masih ada sukacita nggak nih? Masih. Oke, kalau gitu kita pujikan kasih sukacita yang keras ya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik udah siap buat mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah. Kalau gitu sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terimalah puji-pujian dari kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati Pak Kuat yang akan menyampaikan, Tuhan juga kami sebagai anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa dipertemukan kembali sekalipun melalui ibadah online. Puji Tuhan anak-anak, kita akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dulu Alkitabnya. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama Engkau. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi guru-guru yang akan mengajar kami. Tuhan juga mengurapi bagi kami semua yang akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita buka kitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Ya. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu mari kita akan baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak mengebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkannya dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau itu pun taat kepadanya? Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini belajar dari peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin. Ya. Saat Tuhan Yesus mulai setelah Tuhan Yesus mengajar dengan cara perumpamaan, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Jadi mereka naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di tengah perjalanan perahu mereka dihantam oleh taufan sehingga perahu mereka ini penuh dengan air. Ya. Bahkan perahu itu hampir tenggelam. Tetapi Yesus bisa menikmati, Yesus ada di buritan, Yesus tidur dengan nyenyak. Sehingga murid-muridnya membangunkannya dan berkata, Guru, engkau tidak peduli dengan kami.
murid-murid Tuhan Yesus menegur Tuhan Yesus sampai seperti itu. Guru, engkau tidak peduli dengan kami. Akhirnya Yesus pun bangun dan Yesus pun apa? Mengusir. Ya, mengusir angin topan itu, gelombang yang besar itu diusir Tuhan Yesus, sehingga topan yang besar, gelombang yang besar, angin yang besar itu, kapal yang diombang-ambingkan itu, angin pun menjadi tenang, topan pun menjadi tenang, dan gelombang itu reda, dan kapal itu menjadi tenang kembali, tidak tenggelam. Sehingga Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, mengapa kamu takut? Yesus katakan di dalam ayat 40 itu katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang selama ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya mengalami ketakutan saat ada gelombang, ada angin topan yang menerjang kapal mereka atau perahu mereka. Dari peristiwa ini kita belajar, ya, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-40 ini Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk memiliki iman, ya, untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, tidak bimbang, tidak ragu. Mereka diajar bersama Tuhan Yesus, diajak kemana-mana itu supaya iman mereka ini kuat, supaya iman mereka ini bertumbuh. Tetapi saat ada angin topan, angin badai, ya, sehingga perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, sehingga mereka mengalami satu ketakutan. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga saat Tuhan Yesus tertidur dengan nyenyaknya, tidur dengan nikmatnya, dibangunkan dan berkata, Tuhan Yesus tidak peduli engkau. Dari ini kita belajar yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk memiliki iman, untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan katakan, tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Kita harus memiliki iman. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan. Ya, dengan bahasa yang mudah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu peduli. Di ayat yang ke-38 firman Tuhan katakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkannya dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 38 ini murid-muridnya menegur Tuhan Yesus, Guru, engkau tidak peduli dengan kami yang akan binasa. Tuhan Yesus bukan tidak peduli. Tuhan Yesus mengajar mereka untuk memiliki iman. Tuhan Yesus mengajar kepada mereka untuk memiliki satu pengharapan yang besar hanya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus ini memiliki satu kuasa yang besar. Memiliki kuasa yang besar. Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu sangat-sangat peduli dengan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus sendiri dapat sebutan Immanuel, bahwa Allah beserta kita. Dan Allah yang peduli, sekalipun mereka dirang, ombang-ambingkan oleh gelombang, Tuhan Yesus yang tertidur di buritan, Tuhan Yesus tetap apa? Peduli dengan mereka, tidak akan tenggelam selama bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita pelajari dari dua hal ini. Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Nanti juga kita akan menghafalkan ayat Al-Quran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau sudah mengajar kami untuk kami percaya penuh kepada Engkau dan untuk senantiasa percaya kepada Engkau akan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, bahwa Engkau Allah yang Immanuel itu senantiasa menyertai kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online ini. Lalu
sehingga mereka boleh, iman mereka boleh semakin bertumbuh, semakin mereka semakin mengasihi Engkau, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Ayat hafalannya adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Jadi Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, beginilah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, mulai dari kita baca ayat 5 yang lengkap. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang B seperti ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini ayat hafalannya ya anak-anak. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, juga pakai masker ya anak-anak. Kita tetap jaga pakai protokol kesehatan, harus kita perhatikan. Dan pujilah nama Tuhan. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin.